Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel. Yeah, the channel that hasn't been activated since 6 months ago. So, in this very nice occasion, I would like to discuss about kisi-kisi asas genap ya untuk kelas 10 SMA Kusuma Bangsa. Kisi-kisinya kamu bisa akses di Moodle ya dengan judul Kisi-kisi Asas Genap Part 1 if I'm not mistaken. Ya, soalnya itu kayak gini guys. Nih, kayak gini. Ibu udah pindahin di PPT to make it easier for me. Yeah, without further ado, let's get started. The first one is about tata nama senyawa. Tuliskan rumus senyawa dari kalium klorida. Kalium itu kan lambangnya adalah K tuh. Kalau klorida lambangnya adalah Cl. Maka namanya adalah KCl. Padatan iodin. Iodin itu kan lambangnya adalah I. Nah, kalau misalnya unsur kayak gini, dia itu nggak bisa sendirian, guys. Dia harus berikatan dengan unsur lain. Makanya dinamakan I2. Kalium iodida. Kalium itu adalah K, iodida itu adalah I. Jadinya adalah Ki. Gas klorin. Klorin itu lambangnya adalah Cl. Karena Cl nggak bisa sendirian, maka dia harus dalam bentuk diatomik atau berikatan dengan unsur lain. Oke, itu yang A. Yang B. Tuliskan persamaan reaksi setara dari pembentukan padatan kalium klorida. Katanya, oke. Ini udah ngerekam kan ya? Katanya pembentukan padatan kalium klorida itu ada dalam teks, guys. Nih, padatan kalium klorida dan padatan iodin dapat dihasilkan dari reaksi antara gas klorin yang bereaksi dengan larutan kalium iodida. Jadi, kalau misalnya dipindahin ke sini, ya, kita pindahin ke sini narasinya. Oke. Nah, dari kalimat ini tuh kita ubah ke dalam sebuah persamaan reaksi kimia. Katanya padatan kalium klorida dan padatan iodin dapat dihasilkan. Maka kedua senyawa ini itu adalah produk karena ada kata-kata dapat dihasilkan dari reaksi antara gas klorin yang bereaksi dengan larutan kalium iodida. Nah, berarti yang ini tuh adalah reaktannya. Maka kalau kita buat persamaannya, reaktan itu kan sebelah kiri ya, produk sebelah kanan. Oke, kita mulai dulu dari gas klorin. Gas klorin itu lambangnya adalah Cl2, ditambah larutan kalium iodida lambangnya adalah Ki, menghasilkan padatan kalium klorida. Kalium klorida tadi lambangnya adalah KCl, ditambah sama padatan iodin. Katanya kita disuruh buat persamaan reaksi yang setara. Ya udah kita setarakan aja. Cl 11 ini 2, 11 ini baru ada 1, kita kalikan 2. K-nya 11 ini 1, 11 ini 2, kita kalikan 2. Di sini I-nya ada 2, di sini I-nya ada 2, sudah pas. Maka this is the balanced chemical equation atau persamaan reaksi yang sudah setara ya. Next, kita lanjut ke nomor 2, tentang redox. Disuruh diminta menentukan bilox masing-masing unsur. Easy ya. Nentuin bilox dari masing-masing compound or element. We start with, I want to change the color of my pen. How I do that? Yep. There is no color. I forget. Oke, kita mulai dulu dari buat video. Iya. Jadi? Oh ya sudah. Dengar lagi. Tunggu. Iya. Iya. Oke, kita mulai dulu tentu bilox kan. Cr itu kan kita nggak tahu nih biloxnya. Berarti kita ke oksigen dulu. Bilox oksigen minus 2 dikali 7 minus 14. Total biloxnya harus sama dengan minus 2. Karena ini kan minus 2 nih muatannya. Berapa kurang 14 yang hasilnya minus 2? Itu adalah 12. Jadi bilox dari Cr itu adalah 12. Karena dia ada 2 Cr, kita bagi nih 12 bagi 2 sama dengan 6. Dapat bilox Cr adalah 6, oksigen adalah minus 2. Kita geser. Oksigen itu minus 2, karena dia ada 2, kita kalikan 2 nih. Minus 2 dikali 2, minus 4, totalnya harus sama dengan minus 1.
Berapa kurang 4 yang hasilnya minus 1 guys? Yaitu adalah 3, maka bawahnya 3 dibagi 1 sama dengan 3. This one is plus 3, this one is minus 2, dikali 3 minus 6 sama dengan minus 1, maka di sini adalah 5 ya, karena kan 5 kurang 6 sama dengan minus 1. Di sini adalah 5. Nah, berarti yang A udah dapat nih Biloxnya. Ya, kita ke yang B. Zat manakah yang termasuk oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi? Kita tentukan dulu mana reaksi yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi. Cair sebelah kiri dan sebelah kanan berpasangan. Dari 6 ke 3 dia mengalami yang namanya reduksi. Oke, N sebelah kiri 3, sebelah kanan 5. Berarti Biloxnya naik. Nah, kalau naik dia adalah oksidasi. Kita tentu ini. Oksidator itu kan adalah zat yang mengalami reduksi kan? Yang mengalami reduksi adalah Cr2O72-. So, dioksidator adalah Cr2O72-. Reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Oksidasi di sini adalah si senyawa NO2-. Maka kamu tulis nih, reduktornya adalah NO2-. Hasil oksidasi, ingat ya, kalau ngomongin soal hasil, itu pasti letaknya di sebelah kanan tanda panah. Berarti yang sebelah sini ya. Oke, oksidasi yang ini hasilnya itu adalah NO3-. Maka hasil oksidasinya adalah NO3-. Hasil reduksi. Reduksinya ini hasilnya itu adalah Cr plus 3. Maka di sini kita buat Cr plus 3. Gitu ya. Maka ini adalah jawaban yang B. Kita ke yang C, setarakan. Oke. You can choose whether you want to use metode Bilox or setengah reaksi, is up to you ya guys ya. In this case, I would like to use metode bilangan oksidasi ya. Sudah kamu nentuin mana reaksi reduksi, mana reaksi oksidasi, kamu setarakan atom yang mengalami perubahan Bilox atau atom yang mengalami redoks tadi. Yang mengalami reduksi kan Cr, yang mengalami oksidasi kan adalah N. Maka kamu cukup setarakan si Cr dan N ini saja. Abaikan si atom oksigennya. Oke, Cr sebelah sini ada 2 nih, sebelah kanan ada 1, kita kalikan 2. N sebelah sini jumlahnya ada 1, sebelah kanan juga 1, maka udah balance. Langkah berikutnya adalah kamu tentukan jumlah Biloxnya. Bagaimana? Kiri kali kanan kali bawah. Koefisien dikali indeks dikali Bilox. 1 kali 2 kali 6 adalah plus 12. 1 kali 1 kali 3 adalah plus 3. 2 kali 1 kali 3 adalah plus 6. 1 kali 1 kali 5 adalah plus 5. Sudah kamu tentuin jumlah Bilox, kamu tentukan selisihnya. 12 ke 6 selisihnya adalah 6, 3 ke 5 selisihnya ada 2. Setarakan nih 6 dan 2, maka ini kan dikali 3, ini dikali 1, biar dua-duanya jadi 6. Alright, kita buat persamaan reaksi yang baru. Yang ini kita kalikan 1, so this one kita kalikan 1 semua. 1 dikali Cr2O72-, Cr2O72- ditambah, ini dikalikan sama 3, right? So, it's 3NO2- menjadi ini dikalikan sama 1. 1 dikali 2, 2 Cr plus 3 ditambah, ini kita kalikan sama 3. Oke, sudah semua balance, kita setarakan muatalnya. Karena dia asam, maka kita tambahkan H+. Di mana ditambahkan H+? Tentukan dulu muatannya. Sebelah sini minus 2, sebelah sini minus 2 times 1, minus 2 kali 1 kan minus 2. Minus 1 dikali 3 itu minus 3. Kalau kita total jadinya minus 5, right? Ini 3 kali 2 adalah 6. Minus 1 kali 3 adalah minus 3. Kalau kita totalin adalah plus 3. Sebelah kiri minus 5, sebelah kanan plus 3. Biar kita setara, kita mau tambahkan H+. H+-nya sebelah mana? H+-nya sebelah kiri ya. Nggak bisa nih. Kita tambahkan H+, ya. H+-nya ini. Sebanyak berapa? Sebanyak 8, guys. Kenapa? Karena 8 dikurang 5 sama dengan plus 3. Maka udah sama nih muatan sebelah kiri plus 3, sebelah kanan juga plus 3. Last step, kalau kamu udah tambahin H+, kamu tambahkan H2O di sebelah kanan. Berapa yang ditambahkan? Sebanyak 4. Kenapa? Karena H sebelah kiri itu ada 8. Sebelah kanan itu kita tambahkan H2O sebanyak 4 H2O biar H-nya juga jadi 8. So, this is the final result. Ini adalah reaksi redoks yang sudah setara. Oke? Next, kita ke soal nomor 3, hukum dasar kimia. This one kita disuruh menentukan atau membuktikan apakah data pada tabel ini merupakan hukum Proust atau bukan. Ingat ya, bunyi dari hukum Proust itu adalah
zat-zat penyusun senyawa pada setiap percobaan itu tuh perbandingannya itu selalu tetap dan sederhana. Jadi kalau misalnya ada 4 percobaan, perbandingan antara besi dan oksigen itu harus sama. Ya, kalau ini 7:2, ini juga harus 7:2, 7:2, 7:2. Dan perbandingannya harus yang paling sederhana. Nah, kita bandingkan dulu percobaan 1 nih, perbandingan antara besi dan oksigen. Ingat ya, zat yang dibandingkan itu adalah zat yang bereaksi saja. Katanya besinya ada 56, oksigennya ada 20. Terus katanya unsur yang bersisa adalah 4 gram oksigen. Berarti kan di sini oksigen yang bereaksi itu adalah 20 dikurang 4 kan? Yang bereaksi cuma 16 gram oksigen. 4 gramnya itu bersisa. Gitu ya. Maka di sini yang bereaksi hanya 16, maka perbandingannya adalah 56 dibanding 16. Gitu ya guys ya. Nah, ingat, pada hukum Peirce itu perbandingannya harus yang paling sederhana, guys. Kita coba bagi. Sama-sama dibagi 4 nih misalnya. Dibagi 4 kan ini 14. 16 bagi 4, 4. Bisa nggak lebih sederhana lagi? Jawabannya bisa. Sama-sama dibagi 2 nih. 14 bagi 2, 7. 4 bagi 2, 2. Nah, ini udah yang paling sederhana. So, the answer is 7/2. Ya, kita ke percobaan yang kedua, Fe banding O, berarti di sini kan sisanya ada 2 gram besi. Kalau dia mula-mula ada 30, sisanya 2, maka yang bereaksi cuma 18. Maka perbandingannya 18 banding 8. Sama-sama dibagi 2 ya. Kok 18? Ini 28 ya guys ya. 30 kurang 2, 28. Sama-sama dibagi 4. 28 bagi 4, 7. 8 bagi 4, 2. 7 banding 2. Kita ke percobaan yang ketiga. Katanya percobaan yang ketiga tuh nggak bersisa. Berarti semuanya itu bereaksi semua nih. Kalau ada 42 gram besi, maka 42 gramnya bereaksi, 12 gram oksigennya bereaksi. Gitu ya. Kita bagi berapa biar dia jadi sederhana guys. Sama-sama dibagi 6 ya. Ya enggak? Yes, sama-sama dibagi 6, 42 dibagi 6 itu 7, 12 dibagi 6 itu adalah 2. 7 banding 2. Karena perbandingannya sama antara percobaan 1, 2, dan 3, maka dia memenuhi hukum Peirce. Kalian bisa tulis di lembar jawaban kalian. Karena perbandingan antara massa Fe dan O pada percobaan 1, 2, dan 3 selalu tetap, yaitu 7 banding 2, maka dia memenuhi hukum Peirce. Dan perbandingannya perbandingan yang sederhana. Alright, kita ke yang B, tentukan nilai X ya. Nilai X yang ini, ingat, dalam hukum kekekalan massa, massa sebelum itu harus sama dengan massa sesudah. Ya, di sini bisa kita lihat bahwasannya dia itu Fe-nya X, massa oksigen 4 gram, menjadi besi oksida sama tidak ada unsur yang bersisa. Kalau kita buat persamaan reaksinya ada Fe bereaksi sama oksigen menghasilkan besi 2 oksida dan dia tidak bersisa guys ya. 0 sisanya. Berarti di sini kalau dia ada X gram Fe, 4 gram oksigen, ini 18. Biar dia bisa jadi sama, X-nya berapa? Berapa tambah 4 yang hasilnya adalah 18? Itu jawabannya adalah 14 gram. Ya, 14 gram ditambah 4 itu sama dengan 18. Maka massa sebelum sama dengan massa sesudah, yaitu sama-sama 18 gram. So, the answer is 14 grams. Alright, we come to the next question. Rumus empiris sama rumus molekul. Ingat, menentukan rumus empiris itu adalah perbandingan mol dari atom-atom penyusun suatu senyawa. Katanya suatu senyawa itu dianalisis mengandung 72% karbon, 12% hidrogen, sama sisanya adalah oksigen. Berarti ada senyawa C, H, dan O. C-nya itu ada 72%. Ingat ya guys ya, persen itu sama saja kayak massa, maka ada 72 gram. Ya, 72 gram karbon, hanya itu ada 12 gram, sisanya adalah oksigen. Kalau kita analogikan semua ke total semua senyawa ini itu 100 ya, C tambah H tambah O itu adalah 100, maka massa oksigennya itu adalah 100 dikurang 72 tambah 12 kan. Berarti berapa guys? 100 itu dikurang sama 72 tambah 12 itu adalah 84.
maka oksigennya adalah 16 ya. Nih, dapat nih massa oksigennya adalah 16 gram. C-nya segini, hanya segini. Mencari rumus empiris itu adalah perbandingan mol unsur-unsur penyusun senyawanya. Maka kita bandingkan nih. Mol C dibandingkan sama mol H dibandingkan sama mol oksigen. Mol itu kan rumusnya adalah massa dibagi AR ya. Dari C dibandingkan massa dibagi ARH. Lalu ada massa dibagi AR oksigen. Massa C-nya tadi kita dapat 72, ARC-nya itu adalah 12, ya. Dibandingkan dengan massa H. Massa H-nya 12, ARH itu adalah 1. Massa oksigen adalah 16, air oksigen adalah 16. Kita bandingkan 6 banding 12 banding 1. Maka rumus empirisnya adalah C-nya ada 6, H-nya itu ada 12, O-nya ada 1. Ini adalah rumus empiris. Kita ke yang B, rumus molekul itu adalah rumus empiris yang kita kalikan dengan N. Kita udah dapat nih rumus molekulnya itu, kita udah dapat rumus empirisnya C6H12O6. Yang kita belum dapat adalah nilai N-nya. Bagaimana mencari nilai N? Mencarinya itu menggunakan rumus ini ya guys ya. MR dari rumus molekul sama dengan MR rumus empiris yang dikalikan dengan N. Ini dapat dari mana, Bu? Ini ada di soal guys. Katanya jika massa molekul relatif senyawa tersebut adalah 200. Jadi MR-nya itu udah 200 nih. Kita udah tahu. MR rumus empiris yang mana? Kita carilah MR dari rumus empiris ini. Nah, 6 dikali ARC itu kan 12. Ditambah 12 kali 1. Ditambah 16 kali 1. C-nya ada 6 kan, berarti 6 kali 12. Hanya ada 12, berarti 12 kali 1. O-nya ada 1 nih, berarti 1 kali 16. Ya. Sama dengan N. Kalau, oh my god, are you serious? Please, oke. Kalau kita total itu hasilnya adalah 100 N, maka nilai N itu sama dengan 2. Udah dapat nilai N sama dengan 2, kita masukkan ke sini. Maka rumus molekul sama dengan rumus empiris C6H12O yang dikalikan dengan N. Nilai N-nya adalah 2. So, rumus empirisnya adalah C6 kali 2, 12. Hanya 24. O-nya itu ada 2. Ini rumus molekulnya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Nggak bisa nanya ya? Lupa. Kalau mau nanya di kolom komentar aja ya. Next, kita ke soal terakhir. Konsep mol dan stoikiometri ya. Katanya ada, jika 7 gram senyawa di boron heksahidrida, this is di boron heksadihidra, katanya ada 7 gram, direaksikan dengan 1,806 dikali 10 pangkat 23 Cl2. Ya, molekul gas klorin menghasilkan gas boron triklorida dan asam klorida dengan persamaan reaksi berikut. Hitunglah jumlah mol pada 7 gram senyawa B2H6. Jumlah mol kalau diketahui massa nih, B2H6-nya ada massa, maka rumusnya adalah massa dibagi MR gitu ya. Massanya ada 7, MR-nya B2H6 itu berarti 2 dikali ARB-nya itu adalah 11 ditambah hanya ada 6, berarti 6 kali 1 ya. Oke. 7 dibagi 11 kali 2, 22. 22 tambah 6, 28. Ya, 7 bagi 28 itu adalah 1/4 atau 0,25 mol. Next, kita tentukan yang B, mol dari si Cl2. Ingat ya, pada Cl2 diketahui jumlah partikel. Maka untuk mencari molnya itu adalah rumusnya Jp dibagi L. Karena yang diketahui jumlah partikel. Jumlah partikelnya adalah 18,06 dikali 10 pangkat 23. Ya. Terus L itu kan bilangan Avogadro yang nilainya selalu sama, yaitu 6,02 dikali 10 pangkat 23. 1,8 dibagi 6 ya. 1,8 kita jadikan 10 pangkat min 1 yuk. Dibagi 6. 18 bagi 6 berapa guys? 3 kan? 3 kali 10 pangkat min 1 adalah 0,3 mol. Dapat, kita lanjut ke C. Tentukan fraksi pembatasnya. Nentui fraksi pembatas ini B2H6 ya. Dari B2H6 dulu. Rumusnya apa?
mol dibagi koefisien. Nah, make sure persamaan reaksinya itu dia udah setara, guys ya. Nah, kita setarakan dulu persamaan reaksinya. Di sini B-nya ada 2, di sini baru ada 1, kita kalikan 2. Hanya ada 6, di sini baru 1, kita kalikan 6. Cl-nya ada 2, sebelah sini Cl-nya ada 3 kali 2, 6. 1 kali 6, 6. Berarti 6 tambah 6 sama dengan 12. Maka di sini kita kalikan 6. Ya. Maka di sini adalah persamaan reaksi yang sudah setara. Ya, B2H6 tadi, back to question number C, menentukan fraksi pembatas dari B2H6 itu molnya adalah 0,25. Ya, B2H6 tadi koefisiennya 1. Maka jawabannya tetap 0,25. Kita tentuin PP dari Cl2, the formula is just the same, which is mol dibagi koefisien. Molnya tadi kita dapat 0,3. Terus di situ koefisien dari si Cl2-nya kita dapat 6 ya. Oke, 0,3 dibagi 6 guys. Kalau kamu bingung, giniin aja. 0,3 itu kan 3 kali 10 pangkat min 1 dibagi 6, right? 3 bagi 6 adalah 1 bagi 2. 1 bagi 2 itu kan 0,5 kan? 0,5 dikali 10 pangkat min 1 berarti 0,05. Siapa yang paling kecil? 0,05. So, this one is fraksi pembatas. Ya, kalian tulis. Maka fraksi pembatasnya adalah Cl2. Next, berapakah jumlah mol senyawa yang bersisa? Kalau kamu mau nentuin jumlah mol senyawa yang bersisa, kita buat reaksi MBS, guys. Ya. Kita buat reaksi MBS. Wait a minute. Ya. Kita buat reaksi MBS. Gimana? Kita salin lagi persamaan reaksi barunya tadi. B2H6 ditambah Cl2 menjadi BCl3 ditambah sama HCl ya, if I'm not mistaken. B2H6, ini 6Cl2, oh my god. 6Cl2, terus tadi 2BCl3, 6HCl. 2BCl3, lalu ada 6HCl. Mula-mula bereaksi sisa. Oke, mula-mula B2H6-nya ada berapa? Ingat nggak ya, kalian tuh selalu salah di step yang ini. Kalau menentuin mol mula-mula, itu kita ambil yang ini, nak. Bukan yang fraksi pembatas ya. Fraksi pembatas itu hanya menentukan siapa senyawa yang jadi fraksi pembatas. Tapi mol mula-mulanya itu balik lagi yang awal kita cari tadi, yaitu yang ini. Nah, jangan salah ya. B2H6 mol mula-mulanya adalah 0,25, Cl2 mol mula-mulanya adalah 0,3. Tulis di sini. Di sini 0,25, 0,3. Siapa yang jadi PP-nya? Yang jadi PP-nya itu adalah si ini kan, which is Cl2 nih. Nah, Cl2 yang jadi PP. Maka, karena Cl2 yang jadi PP, pada keadaan sisa dia harus habis. Ya, harus habis pada keadaan sisa. Biar dia habis, maka Cl2 pada saat bereaksi, which is this one, itu harus 0,3. Kenapa? Karena 0,3 dikurang 0,3 sama dengan 0. Ya, sampai sini paham? Oke. Wait a second. Nah, masih banyak yang bingung di step yang ini. Oke. Kamu mau nentuin mau bereaksi pada B2H6 nih. Di sini kan mau nentuin bagaimana? Pembandingnya itu adalah si Cl2, karena kan Cl2 adalah PP. Kan? Bagaimana pembandingnya? Koefisien yang ditanya dibagi koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui. Ingat ya, di sini Ibu tulis untuk menentukan mol bereaksi. Ya. Koefisien yang ditanya dibagi koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui. Nah, kita kan mau tahu B2H6 nih molnya berapa. Berarti kan yang ditanya adalah B2H6. Yang diketahui selalu PP, selalu si Cl2. Karena kenapa? Karena dia yang jadi PP-nya. Koefisien yang ditanya B2H6 adalah 1. Koefisien yang diketahui adalah 6. Mol yang diketahui adalah mol PP, yaitu 0,3. Ya, paham ya?
Kamu boleh putar ulang video ini berkali-kali biar kamu lebih paham. Ya, masih banyak banget yang keliru di step ini. Oke, kita coba dulu hasilkan 0,3 dibagi 6 adalah 0,05. Berarti di sini B2H6 yang beraksi itu 0,5 guys. Nah, ini berapa Bu? Ini 2 ya. Berarti kalau nanti mau beraksi pada BCl3, koefisien yang ditanya dibagi koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui. Yang ditanya adalah BCl3 nih, berarti koefisiennya 2 dibagi yang diketahui adalah PP dikali mol yang diketahui adalah 0,3. Ibu, berarti mol yang diketahui sama koefisien yang diketahui itu selalu senyawa yang jadi reaksi pembatas ya? Jawabannya adalah iya ya. Kita selalu membandingkan ke mol pada reaksi pembatas. Nah, berarti kalau ini kita bandingkan sama PP juga. 6 banding 6 dikali 0,3. Gitu ya, Naya? Ini kan kalau kita sederhanakan 1/3 ya. 1/3 dikali 0,3 adalah 0,1. Ini 6 ya. Ini 0,3. Gitu ya. Oke. Dikurangin nih. Ingat ya, ini dikurangin 0,25 dikurang 0,05 adalah 0,20. Ini turun ke bawah jadi 0,1, ini turun ke bawah jadi 0,3. Jangan lupa satuannya itu adalah mol ya guys ya. Ini juga tulis mol, ini tulis mol, ini juga tulis mol. Udah, ini adalah zat yang sisa. Yang berarti yang dia udah dapat ya. Berapa jumlah mol senyawa yang bersisa? Kamu tulis aja. Berarti yang bersisa itu adalah B2H6 sebanyak 0,2 mol, Cl2 nggak bersisa, berarti nggak usah kita tulis. Lanjut ke BCl3 itu 0,1 mol, HCl sisanya adalah 0,3 mol. Kita ketik, jika gas liquid pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, berarti kalau ini kan keadaannya apa guys? Kalau 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm itu STP. Hitunglah volume total gas yang terbentuk. Hitunglah volume total gas yang terbentuk. Ya, ada kata-kata gas yang terbentuk, guys. Berarti kalau gas yang terbentuk, di sini kan gas semua nih masalahnya. Nah, kamu hitung volume totalnya gitu. Jadi di sini gasnya itu ada B2H6, BCl3 sama Cl. Nah, yang D volume STP itu kan adalah N dikali 22,4. N-nya itu yang siapa? Karena semuanya ini adalah gas, maka mol total gasnya itu adalah 0,2 ditambah 0,1 ditambah 0,3. Kan katanya volume total gas. Semuanya adalah gas. Ya udah kita totalkan saja molnya. Dikali 22,4 gitu ya. Berapa tuh? 0,2 ditambah 0,1 ditambah 0,3 itu adalah 0,6 ya, dikalikan, mana penanya? 0,6 ya, dikalikan sama 22,4 itu adalah 13,44. Kalau kalian bingung bisa pakai cara ibu. 0,6 itu sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 1 dikali 22,4 itu sama kayak 224 dikali 10 pangkat min 1. Nih 224 dikali 6 aja kamu tinggal kaliin ya. 224 dikali 6 itu adalah 1344 dikali. Ini 10 pangkat min 1 sama 10 pangkat min 1. Maka pangkatnya dijumlah ini. Min 1 tambah min 1 minus 2 kan? Nah, berarti ini ada minus 2. Minus 2 berarti 12, so the answer is 13,44. Don't forget satuannya adalah liter. Gitu ya. Jadi, that's it. That's all of it. Pembahasan dari kisi-kisi asas. Ya, maaf ya, agak suara hujan. Jadi, ya, see you on the next video. Bye-bye.